Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama 3 rekan saya akan sedikit memaparkan hasil resume kami yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi komunitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Zidan Abidin. Selanjutnya saya sendiri, Hana Nur Arifah. Yang ketiga, Fikarul Mujtahidah. Dan yang keempat, Nabilatul Zahiro. Pada kesempatan kali ini, yang akan kami paparkan tepatnya mengenai bab 1, yakni membicarakan tentang Introducing Community Psychology. Oke, langsung saja, mari kita simak pemaparan dari kami. Introduce psikologi. Sebenarnya apa sih psikologi komunitas itu? Nah, pada buku ini menjawab psikologi komunitas yaitu suatu disiplin ilmu yang objek kajiannya menyangkut hubungan individu dengan komunitas dan masyarakat. Dengan kemudian melakukan penelitian-penelitian dan juga tindakan yang bertujuan untuk memahami dan meningkatkan kualitas suatu individu, komunitas, dan juga masyarakat. Nah, pada psikologi komunitas terdapat yaitu perspektif struktural, artinya pandangan secara luas lah, yaitu mengajak untuk bagaimana tentang organisasi, lingkungan, komunitas, dan masyarakat. Seperti contoh misalnya program sosial untuk tunawisma. Namun program ini hanya berfokus untuk mengobati gangguan mental pada individu dan juga mempromosikan keterampilan-keterampilan yang berguna untuk mempermudah melamar pekerjaan. Namun yang paling mendasar atau aspek yang paling mendasar yang sedang melanda tunawisma sendiri yaitu bukan itu, namun tunawisma ini sangat membutuhkan bagaimana mereka bisa dapat memiliki tempat tinggal yang layak. Nah, mengatasi masalah pada suatu komunitas atau masyarakat untuk tunawisma ini sebenarnya sangat diperlukan dalam perspektif struktural. Artinya tidak lagi menggunakan perspektif individualistik. Seperti contoh lagi misalnya terdapat suatu perempuan yang sedang merawat suaminya yang sedang sakit, lalu bagaimana perspektif struktural ini bisa membantunya, yaitu dengan cara mengunjungi rumah-rumah mereka, membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada keluarga ataupun komunitas mereka, dan juga membantu mengeluarkan atau menggunakan keterampilan-keterampilan yang ada atau sumber-sumber daya yang ada. Selanjutnya ada program pencegahan atau di dalam psikologi komunitas disebut dengan promosi, yaitu bagaimana mengurangi kemungkinan timbulnya masalah yang serupa yang kemudian nanti tidak terjadi di masa depan dengan memperkuat faktor-faktor pelindung seperti pada keluarga, sekolah, organisasi, dan komunitas. Nah, pengorganisasian komunitas di tingkat yang paling mendasar yaitu seperti membantu warga mengorganisir untuk mengidentifikasi masalah lokal dan kemudian memutuskan bagaimana cara menanganinya. Artinya, jika ada masalah atau aspek pada tengah-tengah masyarakat, seperti misalnya masalah lingkungan, nah kemudian warga-warga tersebut mendiskusikan dengan masyarakat malaynya atau merundingkan dan kemudian memutuskan bagaimana cara menanganinya atau memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Selanjutnya ada orang, konteks, dan perubahan. Nah, sebenarnya konsep kunci psikologi sosial atau psikologi masyarakat adalah bagaimana kecenderungan pengamat untuk mengamati situasi-situasi yang ada di sekitarnya, dan kemudian mengamati juga sifat-sifat
pada setiap individu. Nah, kemudian psikologi komunitas masuk lebih dalam lagi, yaitu berusaha untuk memahami orang dalam konteks kehidupan sosial mereka, untuk kemudian mengubah konteks dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Bisa dilihat dengan perspektif struktural pada pertama dan perubahan kedua ini, yaitu bagaimana sekolah bisa menciptakan konteks pembelajaran yang produktif untuk semua siswa misalnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu salah satunya dengan memperhatikan karakteristik setiap anak pada sekolah sehingga menemukan pola yang cocok untuk pembelajaran yang efektif. Soalnya kita tidak bisa memaksakan semua siswa yang ada di sekolah tersebut untuk menaati regulasi atau sistem yang berjalan pada sekolah, karena karakteristik pada setiap anak itu berbeda-beda. Nah, pada buku ini menawarkan dua cara untuk menangani atau memecahkan masalah tersebut, yaitu cara pertama dengan mengganti semua guru, murid pada sekolah, kurikulum yang berlaku pada sekolah yang semuanya itu membuat tidak efektif. Namun cara ini jika dipikir secara logika kurang efektif, karena kita tidak bisa seperti mengganti guru, mengganti murid, mengganti kepala sekolah, merubah kurikulum, itu tidak bisa seperti itu. Nah, cara alternatif yang kedua inilah yang menurut saya paling efektif, dengan mengubah konteks pembelajaran dengan memperhatikan lebih terhadap murid yang kurang efektif dalam sekolah. Artinya murid-murid yang kurang efektif tersebut bisa dicari alternatif lain untuk pembelajaran yang efektif untuk pada anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa sama dengan anak-anak yang aktif pada sekolah. Selanjutnya, tingkat ekologi analisis dalam psikologi komunitas. Berikut ilustrasi tipologi analisis tingkat ekologi untuk masyarakat psikologi komunitas. Yang paling proksimal, paling dekat dengan individu dan melibatkan kontak tatap muka paling banyak, lebih dekat ke tengah diagram. Sistem Moore-Distal yang kurang melibatkan kontak tatap muka secara langsung bagi individu, tetapi memiliki efek luas mengarah keluar diagram. Seperti yang kita lihat pada diagram, beberapa sistem ini tumpang tindih. Misalnya beberapa organisasi, seperti usaha kecil atau kelompok masyarakat, sehingga mereka memiliki banyak kualitas psikososial mikrosistem. Dari ilustrasi tersebut dapat kita lihat bahwa tingkat ekologi analisis dalam psikologi komunitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu. Individu merupakan bagian terkecil pembentuk kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Individu memiliki hubungan dan lingkungannya sampai batas tertentu dan mempengaruhi dalam banyak cara. Demikian pula hubungan dan lingkungan tersebut mempengaruhi seorang individu. Setiap individu pasti terlibat dalam sistem di berbagai tingkat psikologi, misalnya keluarga dan teman, tempat kerja, atau lingkungan. Selanjutnya, mikrosistem. Mikrosistem atau sistem mikro merupakan lingkungan di mana individu hidup dan bertemu dengan banyak orang yang saling terlibat interaksi secara langsung. Yang termasuk mikrosistem diantaranya adalah keluarga, ruang kelas, jaringan pertemanan, pasukan pramuka, tim atletik, musikal kelompok, sayap balai kediaman, dan kelompok swadaya. Dalam mikrosistem, individu membentuk hubungan interpersonal, menjalankan peran sosial, dan berbagai aktivitas. Yang ketiga, organisasi. Organisasi merupakan tingkat ekologi yang lebih besar dari mikrosistem dan memiliki struktur formal yang terdiri dari judul atau nama organisasi, misi, anggaran rumah tangga atau kebijakan, rapat atau waktu kerja, hubungan pengawasan, dan seterusnya. Organisasi yang dipelajari dalam psikologi komunitas termasuk layanan manusia dan pengaturan perawatan kesehatan, program perawatan, sekolah, tempat kerja, tetangga, asosiasi borhot, unit perumahan koperasi, tarekat religius, dan koalisi komunitas. Organisasi adalah bentuk komunitas yang paling penting, yang dapat mempengaruhi dan dengan siapa orang bergaul, sumber daya apa yang tersedia untuk mereka,
dan bagaimana mereka mendefinisikan dan mengidentifikasi diri mereka sendiri. Selanjutnya, lokalitas. Meskipun istilah komunitas memiliki arti di banyak tingkat analisis ekologi, salah satu arti yang menonjol pada lokalitas geografis, termasuk kabupaten, pedesaan, kota kecil, lingkungan perkotaan, atau keseluruhan kota. Daerah biasanya memiliki pemerintahan, ekonomi lokal, media, sistem sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan, serta lembaga lain yang mempengaruhi kualitas hidup individu. Yang terakhir, makrosistem. Makrosistem atau sistem makro adalah level ekologi terbesar. Pada diagram di awal tadi digambarkan hanya ada satu sistem makro. Namun pada kenyataannya, individu, sistem mikro, organisasi, dan semua lokalitas terus dipengaruhi oleh beberapa sistem makro. Lingkungan ini tersusun atas pola budaya dan nilai-nilai, khususnya keyakinan dan ide dominan individu, sebagaimana sistem politik dan ekonomi. Yang termasuk makrosistem diantaranya adalah masyarakat, budaya, partai politik, gerakan sosial, perusahaan, serikat pekerja internasional, berbagai tingkat pemerintah, lembaga internasional, kekuatan ekonomi dan sosial yang luas, serta sistem kepercayaan. Tingkat intervensi. Intervensi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasarkan hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif. Atau mudahnya, tingkat intervensi dapat diartikan sebagai usaha yang digunakan untuk mengubah kehidupan yang sedang berjalan dengan cara tertentu. Salah satu cara di mana tingkat analisis dapat membantu menyarankan poin yang sesuai intervensi melalui konsep struktur mediasi. Peter Bigger dan Johan Neuhaus adalah sosiolog yang mengembangkan strategi untuk mempromosikan kesejahteraan untuk individu dan komunitas melalui pengembangan struktur mediasi. Inti dari teori ini adalah bahwa masyarakat dapat menimbulkan stres terhadap kondisi individu. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan untuk mengatasi penyebab stresnya. Psikologi komunitas tertarik pada potensi pengaturan yang dapat berfungsi sebagai struktur perantara. Banyak di antaranya adalah sumber daya yang kurang dimanfaatkan dalam komunitas. Dalam beberapa kasus, psikologi komunitas fokus pada penciptaan tatanan alternatif baru yang lebih memenuhi kebutuhan individu yang terkena dampak perhatian fokus. 7 nilai jalan psikologi komunitas. Yang pertama, individual and family wellness atau kesehatan individu dan keluarga. Yang kedua, empowerment and citizen participation atau pemberdayaan dan partisipasi warga. Yang ketiga, sense of community atau rasa kebersamaan. Yang keempat, collaboration and community strength atau kolaborasi dan kekuatan komunitas. Yang kelima, respect for human diversity atau menghormati keragaman manusia. Yang keenam, empirical grounding atau landasan empiris. Yang ketujuh, social justice atau keadilan sosial. Ketujuh nilai ini saling terkait, mengejar satu nilai tanpa pertimbangan orang lain mengarah pada penelitian dan tindakan sepihak. Dalam psikologi komunitas, diskusi mengenai nilai berguna untuk beberapa tujuan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, nilai membantu memperjelas pilihan untuk penelitian dan tindakan. Yang kedua, diskusi tentang nilai membantu untuk mengidentifikasi ketika tindakan dan nilai yang dianggap tidak cocok. Dan yang ketiga, memahami budaya atau komunitas melibatkan memahami nilai-nilai khasnya. Tentang reformasi dalam sistem kesehatan mental serta konferensi Schwarzschild. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang reformasi dalam sistem kesehatan mental, di mana reformasi ini dimulai ketika Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Adanya perang membuat para masyarakat tidak mengalami trauma, bahkan mengalami gangguan mental, sehingga banyak para psikolog berusaha untuk menanganinya dengan membentuk beberapa kelompok. Adapun kelompok tersebut yang pertama adalah kelompok administrasi veteran, di mana kelompok ini dibentuk untuk merawat para pasien yang mengalami gangguan mental.
Dan kelompok kedua yaitu kelompok Institut Kesehatan Mental Nasional, di mana kelompok ini dibentuk untuk mengkoordinasi pendanaan guna sebagai pelatihan serta penelitian terhadap kesehatan mental. Kedua kelompok ini dianggap sebagai kelompok yang sangat berpengaruh terutama dalam reformasi kesehatan mental sampai saat ini. Selanjutnya reformasi berlanjut hingga pasca perang, di mana pasca perang ini reformasi berusaha untuk mereformasi kualitas perawatan kesehatan mental serta mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit. Reformasi ini memfokuskan reformasi pada bidang kesehatan jiwa, di mana yang sepertinya dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Skandinavia. Negara-negara tersebut sepakat untuk melakukan perubahan dalam bidang perawatan penderitaan penyakit jiwa yang dapat dukungan dari Badan Kesehatan Dunia. Dan kita tahu bahwa pada masa perang ini perawatan terhadap kesehatan mental sangat minim atau tradisional. Bahkan tempatnya pun masih kumuh dan terisolasi dari banyak para masyarakat. Sehingga tempat tersebut dirasa akan malah memberikan stigma sosial terhadap penderita gangguan jiwa. Sehingga dengan adanya reformasi diharapkan akan mampu merubah keadaan tersebut menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya reformasi ini berlanjut hingga tahun 1961, di mana Komisi Gabungan bersama dengan Amerika Serikat yang disponsori oleh pemerintah federal merekomendasikan perubahan yang lebih baru terutama dalam perawatan kesehatan mental. Mereka meyakini bahwa negara ini tidak akan mampu melakukan pelatihan terhadap profesional profit terhadap adanya penelitian kesehatan mental. Dan juga mereka berusaha untuk mengubah kondisi di mana para pasien yang mengalami gangguan mental itu perawatannya dengan cara mencegah bukan malah mengobati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konferensi Swansford. Konferensi ini dianggap sebagai tempat pertama kali pelajaran psikologi di dunia, di mana konferensi ini terjadi pada Mei 1965 dan dihadiri oleh para psikolog ini sekitar 36 psikolog. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan pelatihan psikologi untuk peran baru. Konferensi tersebut dihadiri oleh para psikolog klinis yang mana mereka tidak menemui kecocokan antara teori dengan apa yang ada di lapangan. Sehingga dengan konferensi ini mereka berusaha untuk mencari solusi serta mereka tuh menemui apa yang keganjalan tidak terjadi di sananya. Di Swansford ini mereka mengambil alih konferensi dalam bidang perencanaan model baru terutama dalam psikologi komunitas. Dengan berkembangnya psikologi tersebut banyak para ilmuwan-ilmuwan yang hadir dari adanya konferensi ini, seperti dalam bidang psikologi, sosiologi, antropologi, serta politik. Psikologi komunitas adalah berdasarkan konteks sosial. Psikologi komunitas ini berkembang untuk mengatasi perubahan konteks sosial dan politik. Konteks dan kondisi sosial ini sangat mempengaruhi terciptanya psikologi komunitas untuk memeriksa relevansi bidang mereka saat masyarakat berubah dan beradaptasi. Psikologi komunitas ini pada dasarnya memiliki kepedulian tentang hubungan antara sistem sosial dan serta kesejahteraan individu dalam konteks komunitas. Para psikolog di komunitas berkutat dengan serangkaian masalah kesehatan mental dan sosial melalui riset dan intervensi pada bidang publik dan pribadi pada lingkungan komunitas. Di negara-negara besar juga banyak aktif di psikologi komunitas ini, seperti di Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain, sehingga lebih konservatif secara sosial pada tahun 1980-an. Pada tahun 1950, banyak faktor yang berkontribusi pada permulaan psikologi komunitas di Amerika Serikat, antara lain kebutuhan yang dirasakan akan perawatan penyakit mental skala besar bagi para veteran, dan yang kedua, pergeseran dari praktik konservatif sosial yang berfokus pada individu dalam perawatan kesehatan dan psikologi ke dalam periode progresif yang berkaitan dengan masalah kesehatan masyarakat, pencegahan, dan perubahan sosial lainnya. Mengatasi masalah sosial dan kesejahteraan ini, ada beberapa contoh yaitu klasik dan informasi psikologi komunitas untuk menggambarkan pentingnya definisi masalah konteks komunitas. Banyak masalah
sosial yang didefinisikan dan ditangani, terutama masalah yang berkaitan dengan ketidaksetaraan asumsi. Definisi kontras tentang kesetaraan perspektif individualistik dan lingkungan ini sesuai dengan diskusi riang tentang dua hal perbedaan definisi tentang nilai kesetaraan Amerika. Mengadopsi perspektif versus tidak meniadakan aturan permainan yang adil, tetapi melampaui aturan tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain. Ada asumsi bahwa masalah seperti kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, kegagalan pendidikan, kriminalitas, atau pengangguran disebabkan oleh defisit dalam diri individu yang disebabkan terabainya faktor sistem makro yang lebih besar seperti kondisi ekonomi, diskriminasi, atau kurangnya akses layanan kesehatan yang berkualitas baik. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Mengatasi masalah sosial dengan salah satu dari dua cara, yaitu yang pertama dengan bottom up dan yang kedua dengan bottom down. Bottom up berasal dari warga negara atau akar rumput dan bottom down berasal dari kalangan elit. Pendekatan top-down ini dirancang oleh para profesional dan pemimpin komunitas. Seperti contoh, mengandalkan psikolog atau profesional lain merancang program untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, tersebut termasuk pendekatan top-down. Melibatkan warga dalam mengambil keputusan tentang program ini adalah pendekatan bottom-up. Tanggapan psikologi komunitas terhadap konteks politik, saya rasa berpendapat bahwa intervensi pemerintah untuk sosial masalah bisa merusak rasa kebersamaan dan gotong royong antar warga. Lape, Duclos, dan Wolf mencatat bahwa banyak kaum konservatif dan kaum progresif setuju bahwa masalah sosial harus ditangani di komunitas tingkat, di mana banyak psikologi komunitas terlibat, misalnya tentang rasa komunitas dan konsep pemberdayaan. Progresif kemungkinan akan melibatkan definisi masalah psikologi komunitas dan menekankan faktor struktur dan analisis. Menariknya, pandangan konservatif dan progresif ini dapat bertentangan dengan psikologi komunitas yang menantang status quo dan status struktur kekuasaan saat ini dalam upaya mereka untuk mendorong perubahan sosial. Ketika nilai-nilai psikologi komunitas bisa ditangani, dalam konteks ini lokalitas atau politik tertentu, kolaborasi sangat mungkin dilakukan. Bagaimanapun ada banyak contoh di mana pandangan politik bersifat individualistik. Yang ketiga, konteks komunitas global psikologi. Perkembangan ini dalam berbagai konteks 1970 dan 1980 banyak menyaksikan munculnya psikologi komunitas di seluruh dunia, seperti di Amerika Utara, di Amerika Latin, Afrika, Asia, Selandia, Eropa, dan Australia. Psikologi komunitas di Amerika Utara Kanada ini memiliki sejarah psikologi yang komunitas selama 4 dekade yang memiliki banyak kesamaan konteks yang normatif. Nelson dan kawan-kawan menyatakan bahwa ada 6 area penekanan utama di Kanada: nilai dan etika, kesehatan mental masyarakat, promosi dan pencegahan kesehatan, jaringan sosial, intervensi, promosi inklusi, dan yang terakhir pengembangan ekonomi masyarakat. Psikologi komunitas pernah mengembangkan intervensi yang bekerja dengan masyarakat adat, mendokumentasikan tradisi budaya dan bekerjasama untuk melestarikan tradisi budaya, dan menanggapi kemiskinan dan kebutuhan infrastruktur di daerah pedesaan. Psikologi komunitas di Amerika Latin. Selama tahun 1970, psikologi komunitas berkembang di kalangan psikologi di seluruh Amerika Latin, sebagian besar tidak bergantung pada tren Amerika Utara. Gerakan untuk psikologi komunitas ini dan psikologi pembebasan tumbuh psikologi sosial dan gerakan perubahan sosial daripada teori klinis psikologi. Psikologi komunitas di Eropa, Australia, dan Selandia Baru ini cukup bervariasi dalam penekanannya. Di Portugal dan Spanyol, ladang muncul sebagai rezim fasis didorong keluar dari kekuasaan 1970. Di Eropa Utara dan Australia, perkembangan psikologi komunitas ini sejalan dengan perkembangan di Amerika Serikat dan Kanada.
memperluas kesehatan mental masyarakat, dan akhirnya bercabang ke area lain. Pengembangan dari psikologi komunitas ini di Australia dan Selandia Baru memanfaatkan pengaruh dari Eropa melalui sejarah budaya lama. Italia memiliki sejarah dan kaya dalam penelitiannya dan intervensi psikologi komunitas. Psikologi komunitas di Afrika dan di Asia. Psikologi komunitas telah aktif di Afrika dan Asia selama 30 tahun. Tetapi program yang diselenggarakan ini secara formal lebih baru di Ghana, Kamerun, Mesir, dan Afrika Selatan. Psikologi telah ditarik ke perspektif psikologi komunitas untuk mengatasi kekurangan pendekatan psikologi tradisional. Di Afrika Selatan, psikologi komunitas ini berfokus pada pembebasan dan keadilan sosial tentang oleh para psikolog selama tahun-tahun apartheid. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bergerak menuju psikologi komunitas di global. Sejak edisi terakhir buku ini, ada beberapa perkembangan penting yang menandai munculnya upaya untuk menciptakan pemahaman global tentang psikologi masyarakat. Dengan adanya konferensi internasional pertama tentang psikologi komunitas yang diselenggarakan oleh Puerto Rico. Puerto Rico ini sebagai pemimpin psikologi komunitas di Amerika Latin dan banyak hubungannya dengan psikologi komunitas Amerika Serikat yang berperan penting dalam menghubungkan tradisi psikologi komunitas dari berbagai negara. Untuk presentasi dan pertukaran lintas budaya akan bertujuan untuk mendukung pengembangan pemahaman global tentang psikologi komunitas. Nah, situs inilah yang luar biasa untuk menyatukan psikologi komunitas dari tradisi yang berbeda dan negara yang berbeda. Pada konferensi internasional ketiga di Puebla, Meksiko pada tahun 2010, pertukaran internasional terus berkembang di tradisi yang kaya dari psikologi komunitas di berbagai negara sambil berjuang untuk mengartikulasikan seperti apa psikologi komunitas global itu.